Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Izin memperkenalkan diri, Taruna Madya Rama Fatahillah Yulianto, STB 3789, asal Prodi Bimbingan Kemasyarakatan B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau biasa disebut SPPA dalam kaitannya restoratif justice, diversi, dan penanganan anak di bawah umur 12 tahun. Sebelumnya, perlu kita ketahui bahwa wujud restoratif justice atau RJ ini ada dua, yaitu yang pertama diversi dan yang kedua penanganan anak di bawah 12 tahun. Artinya, kedua hal ini telah dicantumkan secara detail, setelah dijelaskan secara detail di dalam Undang-Undang SPPA. Lalu sebelumnya kita bahas terlebih dahulu, RJ itu apa? Pertama, RJ adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak yang lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian. Tentunya penyelesaian yang adil dan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Dan tentunya bukan pembalasan. Hal ini tertuang pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Artinya apa? Artinya menyiapkan ruang keadilan bagi korban kejahatan dengan paradigma RJ tadi dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. Pendekatan yang bertujuan untuk membangun sistem peradilan pidana yang peka tentang masalah korban. Keadilan restoratif penting dikaitkan dengan korban kejahatan, karena pendekatan ini merupakan kritik sebenarnya terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia yang saat ini mengarah pada tujuan retributif. Contohnya seperti ini, contoh konkretnya. Orang atau hal ini korban pasti menuntut pelakunya untuk dihukum paling berat, ancaman paling berat. Agar apa? Agar pelakunya jera. Padahal adanya restoratif justice atau RJ ini salah satunya adalah diversi yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Itu mencari jalan tengah atau damai, dapat dikatakan adalah mediasi. Jadi sebisa mungkin ada beberapa perkara yang harus dilihat dulu konteksnya, bisa dimaafkan atau bisa berujung pada ganti rugi atau tidak. Ini dua hal yang harus diperhitungkan dalam proses perkara. Saya tekankan lagi, yang pertama adalah perkara yang berujung pada ganti rugi, yang kedua adalah unsur pemaafan dari korban. Ini adalah dua hal yang harus diperhitungkan dalam proses perkara. Lalu selanjutnya, pasal yang berkaitan tentang restoratif justice ini adalah pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 5, pasal 20, dan pasal 32. Telah disebutkan di awal tadi bahwasanya pasal 1 juga terkait dalam restoratif justice atau RJ ini. Selanjutnya ada di pasal 2, yaitu sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, dan lain sebagainya. Tapi poin pentingnya di sini adalah di poin I, yaitu perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir. Itu berarti sebisa mungkin seluruh APH ini adalah aparat penegak hukum, mengupayakan jalan keadilan restorasi dalam wujud nyatanya, diversi dan penanganan anak di bawah umur 12 tahun tadi. Selanjutnya ada di pasal 3 UU SPPA, khususnya di poin G, tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. Ini menunjukkan bahwa UU SPPA telah menyetujui atau mengaplikasikan restoratif justice ini kepada anak dalam kaitannya UU SPPA ini di UU nomor 11 tahun 2012. Selanjutnya ada di pasal 5, yaitu sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Ini sudah jelas dijelaskan bahwasanya UU SPPA ini memang memihak kepada keadilan restorasi, bukan lagi retributif untuk menghukum anak supaya jera, tapi bagaimana caranya upaya perdamaian atau tidak menempatkan anak ke dalam penjara merupakan upaya yang pertama. Ini harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum, bahwasanya di seluruh tingkat mulai dari penyidikan, penuntutan maupun nanti di
persidangan pengadilan negeri harus diupayakan pertamanya adalah upaya diversi, merupakan wujud nyata dari kehadiran restorasi. Selanjutnya ada di pasal 20, yaitu dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun. Anak tetap diajukan ke sidang anak, seperti itu. Berikutnya ada di pasal 32, ada beberapa poin di sini. Yang pertama, penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua, wali, atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, seperti itu. Lalu di poin 2-nya, penahanan terhadap anak dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama, berumur 14 tahun atau lebih. Jadi di bawah 14 tahun itu tidak bisa dilakukan penahanan karena di sini tertuang di pasal 32 harus minimal 14 tahun. Lalu yang kedua adalah diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih. Jadi 7 tahun atau lebih bisa ditahan di rumah tahanan negara atau Polres tempat. Selanjutnya kita akan membahas tentang diversi. Diversi adalah pengalihan perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana sebagaimana disebut pada pasal 1 angka 7 UU nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA. Jadi proses diversi ini adalah kegiatan yang selalu diupayakan dalam kasus anak karena kita tahu anak adalah generasi penerus. Tentunya apabila sudah masuk ke ranah hukum dan terregister sebagai pelaku tindak pidana, itu akan membuat stigmatisasi di mata masyarakat dan akan berdampak pada psikologis anak tentunya. Tetapi tentu tidak semua anak bisa diupayakan diversi, walaupun setiap kasus anak harus diupayakan diversi karena ada cara-cara tertentu, diantaranya ancaman maksimal tidak lebih dari 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana atau biasa disebut residivis. Kemudian UU SPPA dan regulasi lainnya yaitu PP 65 tahun 2015 mengatur bahwa diversi itu dilakukan melalui musyawarah. Nah, dalam musyawarah ini pihak-pihak yang harus dilibatkan itu adalah anak, orang tua atau walinya, korban atau orang tua, pembimbing kemasyarakatan atau PK, dan pekerja sosial atau PEKSOS berdasarkan pendekatan keadilan restoratif atau RJ tadi. Jika salah satu di antara mereka tidak ada, artinya diversi belum bisa dilakukan. Pasal-pasal yang berkaitan tentang diversi adalah pada pasal 1 angka 7 bab 2, yaitu ada pasal 6 sampai pasal 15, pasal 29, 42, 52, 57 dan 65. Pasal 6 disebutkan bahwasanya diversi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Di sini pasal 6 menjelaskan tentang tujuan dari diversi. Lalu berikutnya ada pasal 7, yaitu pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak wajib diupayakan diversi. Lalu berikutnya di poin kedua ada syarat-syarat yang dilakukan jika yang bersangkutan mengupayakan diversi, yaitu pertama syaratnya adalah diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana atau residivis. Jadi di luar syarat ini tidak bisa diupayakan diversi. Pasal 8 menjelaskan tentang proses diversi harus dilaksanakan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua atau walinya, korban dan atau orang tua, pembimbing kemasyarakatan dan PEKSOS atau pekerja sosial. Lalu di poin 2 dan poin 3 menjelaskan harus diversi harus memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, dan kepatutan kesusilaan dan ketertiban umum. Lalu di pasal 9 ini mengatur tentang kesepakatan diversi yang harus mendapatkan persetujuan korban atau keluarga,
anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tipiring atau tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat. Selanjutnya di pasal 10 dijelaskan bahwasanya ada berbagai macam rekomendasi yang bisa diajukan oleh pembimbing kemasyarakatan atau PK, yaitu yang pertama pengembalian kerugian dalam hal ada korban, lalu rehabilitasi medis, psikososial, penyerahan kembali kepada orang tua, dan ikut dalam lembaga pendidikan atau LPKS selama 3 bulan, dan pelayanan masyarakat. Berikutnya pasal 11 dijelaskan bahwa kesepakatan diversi itu terdapat beberapa macam, yaitu perdamaian, penyerahan kembali ke orang tua, keikutsertaan dalam lembaga atau LPKS dalam kurun waktu 3 bulan, dan pelayanan masyarakat. Kemudian di pasal 12, 13, 14, dan 15 disebutkan bahwasanya dalam penetapan hasil kesepakatan diversi ini ada kurun waktu yang diatur dalam Undang-Undang SPPA. Kemudian dijelaskan di pasal 29, 42, 52, dan 57 bahwa aparat penegak hukum harus mengupayakan diversi. Dan di situ dijelaskan bahwa mekanismenya seperti apa. Selanjutnya di pasal 65 disebutkan bahwasanya PK bertugas sebagai membuat laporan litmas tentang diversi, khususnya membuat laporan litmas tadi untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk dalam LPAS dan LPKA. Pada sesi terakhir ini, saya akan membahas tentang penanganan anak di bawah umur 12 tahun. Penanganan anak di bawah umur 12 tahun adalah penanganan ABH atau anak yang berhadapan dengan hukum yang masih berusia di bawah 12 tahun, atau bisa disebut masih belia dan masih membutuhkan bimbingan orang tua. Maka pasal yang berkaitan tentang penanganan anak di bawah umur 12 tahun ini adalah pasal 21 di UU nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau SPPA. Pasal 21 UU SPPA atau UU nomor 11 tahun 2012 ini menyatakan bahwa ada 2 pilihan, yaitu yang pertama menyerahkan kembali kepada orang tua atau wali. Lalu yang kedua mengikut sertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk waktu paling lama 6 bulan. Hal selanjutnya yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Vivi selaku dosen restoratif justice, karena saya masih sedikit bingung terkait kata residivis. Selanjutnya, apakah residivis yang dimaksud adalah setelah mengikuti pembinaan di lapas maupun LPKA, lalu yang bersangkutan mengulang tindak pidana kembali, ataukah jika yang bersangkutan belum pernah masuk LPKA namun mengulangi tindak pidana kembali yang disebut residivis? Karena hal ini krusial terjadi. Pernah saya mengalami waktu PKL atau praktik kerja lapangan kemarin, tepatnya di Balai Pemasyarakatan kelas 2 Jember. Jadi ada klien yang diversi, para PK dan taruna saya ikut serta ke kediaman. Dan ternyata para beberapa masyarakat menjelaskan kepada kami sebagai petugas pemasyarakatan bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana sebelumnya, tetapi sudah dimaafkan dan mencapai jalan tengahnya, tetapi belum sampai proses pengadilan, sampai proses, khususnya di proses pembinaan di LPKA. Nah, hal tersebut yang saya tanyakan, bagaimana cara menentukan narapidana atau seseorang ini residivis atau tidak. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.